Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidallahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta rasa syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan iradah Allah serta dengan pertolongannya pula kita masih diberi kesempatan untuk hidup di alam dunia ini. Waktu berlalu kian cepatnya, laksana lintasan kilat saja, tidak terasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini, kesempatan jatah usia yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu Qiyamul Ramadan. Sebagaimana kita maklumi, salah satu amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan yaitu Qiyamul Ramadan atau sebutan populernya sholat tarawih. Meski di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilah sholat tarawih belum dikenal, begitu juga setelah beliau wafat di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq belum ada istilah sholat tarawih, yang ada hanya sholat malam atau Qiyamul Ramadan. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid secara rutin. Rasul hanya 2 kali saja sholat berjamaah di masjid, yaitu malam ke-1 dan ke-2. Pada malam berikutnya, malam ketiga dan atau keempat, jamaah semakin banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar menuju masjid menemui mereka. Ketika pagi tiba, beliau berkata, "Aku melihat kalian sholat berjamaah. Sesungguhnya aku takut kalian menganggap Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih berjamaah di masjid itu diwajibkan atas kalian." Lantas mengapa Qiyamul Ramadan disebut sholat tarawih? Istilah tarawih diambil dari hadis riwayat Aisyah yang menyebut tiroyah, artinya istirahat. Aisyah menyebut bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tarawih diselingi tiroyah atau istirahat. Namun ketika itu tak disebutkan istilah sholat tarawih. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan istilah tarawih dipakai di zaman Umar bin Khattab.
Karena di masa Umar istilah sholat tarawih dilaksanakan secara rutin setiap bulan Ramadan, dilaksanakan berjamaah di masjid. Dan ketika itu pada zaman Umar sholat tarawih terpencar-pencar. Ada yang melakukan secara sendiri-sendiri dan ada juga yang melakukan secara berjamaah dengan imam yang berbeda-beda. Melihat kondisi seperti itu, lalu Umar bin Khattab memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih. Maka saat itu kaum muslimin sholat tarawih berjamaah di masjid dengan seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu kapan waktu qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu? Adapun waktunya sesudah sholat isya hingga fajar, sebelum datang waktu subuh. Berapakah sholat tarawih itu? Sholat tarawih dikerjakan sebanyak 11 rakaat dengan cara 4 rakaat tanpa tasyahud awal dan 3 rakaat witir tanpa tasyahud awal. Pendapat ini berdasarkan hadis dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan." Rasulullah tidak pernah menambah dari 11 rakaat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyamul Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Demikian dalam hadis yang diterima Abu Hurairah dan riwayat Bukhari Muslim. Hadirin ikhwati iman, kalau demikian, apa sebenarnya sholat tarawih mesti dikerjakan oleh kaum muslimin? Karena di dalam sholat tarawih itu ada keutamaan. Apa keutamaannya? Keutamaannya yaitu akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu bagi yang melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih dengan dasar iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin ikhwati iman, semoga kita semua diberi kekuatan dan kemampuan dan dilancarkan ketika melakukan ibadah saum, dan mudah-mudahan pula tidak terlewatkan qiyamul Ramadannya atau sholat tarawihnya. Demikian yang saya dapat sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.